Halo semuanya, kembali lagi di online sharing GoTNT pada hari ini. Nama saya Daniel Ashir pribadi. Hari ini saya mau sharing nih tentang satu tema yang berjudul berdialog dengan Tuhan. Saya mau buka dengan satu ayat, yaitu Roma 12 ayat 12. Saya akan bacakan Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Di sini saya mau garis bawahi bertekunlah dalam doa, karena saya hari ini mau ngebahas tentang doa. Saya mau tanya dulu, gimana teman-teman, apakah kehidupan berdoa kalian kepada Tuhan udah masih berjalan dengan baik atau lancar? Saya mau ingetin lagi teman-teman untuk kita selalu berdoa ya, karena di Alkitab juga ditulis kita harus selalu berdoa, tetaplah berdoa. Saya mau kasih tahu di sini, mau ingetin bahwa berdoa itu adalah suatu dialog. Dialog sendiri berarti percakapan yang dimana minimal ada dua orang. Jadi kalau teman-teman berbicara sendiri itu namanya bukan dialog, berarti itu namanya monolog. Nah teman-teman, saya juga mau ingetin ke teman-teman semua. Jadi ketika kita berdoa itu, seringkali banyak dari kita berdoa itu seperti monolog. Kita cuma berbicara sendiri, Tuhan dengerin, habis itu kita pergi. Saya mau ingetin ke teman-teman untuk melakukan percakapan, berdialog dengan Tuhan. Berarti ada waktunya teman-teman berbicara, ada waktunya juga untuk Tuhan berbicara ke kita. Jadi sering kita temuin, atau bahkan diri kita sendiri ketika kita berdoa, Tuhan berkati hari ini, amin, pergi. Atau Tuhan, saya lagi bingung nih, gini. Terima kasih ya Tuhan, tolong jawab saya, amin, pergi. Ketika Tuhan mau berbicara, teman-teman udah pergi duluan, bahkan sebelum Tuhan berbicara. Disinilah salahnya kita harus mulai koreksi diri kita ketika kita berdoa. Apakah kita udah berdoa dengan baik? Apakah kita udah berdoa dengan benar? Saya juga mau ingetin ke teman-teman semua untuk luangin waktu lebih lagi. Jangan ketika berdoa udah pikirannya kemana-mana, udah memikirin setelah ini mau ngapain, gini. Berdoa itu sebagai kewajiban doang. Jadi teman-teman mesti lebih lagi punya waktu yang berkualitas sama Tuhan. Teman-teman sadar gak berapa banyak teman-teman habisin waktu kalian untuk hal-hal yang bisa dibilang merugikan kalian? Tapi apakah teman-teman udah ngasih cukup waktu untuk seseorang yang udah mati buat kita supaya kita bisa hidup? Nah teman-teman, mari kita koreksi lagi diri kita masing-masing. Kita bangun lagi hubungan kita sama Tuhan. Kita berdoa dengan sepenuh hati kita, benar-benar mau ngobrol sama Tuhan, benar-benar mau cerita sama Tuhan. Tuhan pasti dengar, Tuhan pasti jawab. Jadi berdoa itu salah satu sarana menurut saya untuk berbicara dengan Tuhan. Teman-teman, saya juga mau ingetin ke kalian semua bahwa Yesus Kristus Tuhan kita, ketika dia jadi manusia, dia udah mati buat kita di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk kita yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Jadi ayolah kita bangun hubungan kita lebih lagi sama Tuhan. Kita mulai berdoa sama Tuhan dengan hati yang benar-benar mau berdoa, mau ketemu, mau berbicara, mau mendengarkan Tuhan. Tuhan juga rindu untuk berbicara dalam hidup kita. Teman-teman harus buka hati, teman-teman harus luangin waktu. Jangan sisain waktu teman-teman. Bahkan harusnya 24 jam ini sehari, semuanya itu memang milik Tuhan. Jadi teman-teman harus koreksi diri kita masing-masing juga untuk lebih lagi punyai waktu yang berkualitas sama Tuhan. Saya mau bacain juga di ayat Mazmur 145, di ayat yang ke 18. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada siapa orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ya, jadi dari ayat tadi kita tahu bahwa Tuhan itu dekat sama orang yang berseru kepadanya. Salah satu sarana untuk berseru kepada Tuhan ya berdoa. Dan berseru juga dalam kesetiaan. Jadi teman-teman harus mulai setia sama Tuhan. Segitu dulu sharing hari ini dari saya. Kesimpulannya teman-teman harus ingat untuk berdialog dengan Tuhan. Jadi Tuhan berbicara, teman-teman juga bicara pada Tuhan. Jadi jangan cuma monolog, kasih waktu untuk Tuhan berbicara.
kita berdiam diri mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan dalam hidup kita. Terima kasih sudah mendengarkan apa sharing saya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.